Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah pada kesempatan ini Allah berkenan kita untuk kembali melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa jaga keimanan kita sehingga kita istiqomah selalu dalam ketakwaan. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dengan senantiasa kita bersalawat, hendaknya nanti kita bermohon kepada Allah, nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tahsin tilawah Quran kita. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah lama kita libur ya. Setiap jadwal libur. Memang qadarulahnya begitu. Kita lanjutkan di surah Al-Baqarah. Yang pakai Quran digital boleh yang mau cek surah Al-Baqarah ayat yang ke-18 dan 19. Insyaallah 10 menit atau 15 menit ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Kita mulai dari kalimat summu. Sum bersod beda dengan sin. Kemudian mim. Kita ringkas sedikit ya. Mim bertasydid ini ditahan. Sum tidak langsung summum, tapi tahan dulu. Sum. Berapa lama? 2 harokat. Ada yang mengatakan 3 harokat. Apa bedanya? 2 harokat mad dengan 2 harokat gunnah, maka dia lebih lama 2 harokat gunnah. Maka dia mengatakan berasumsi bahwa dengung itu lamanya 3 harokat. Kemudian sumum ini tadi saya baca 2 kali. Yang pertama dengan furjah, merenggangkan bibir sedikit saja, dan yang kedua dengan ada istilah intibak atau iltimas, yaitu menempelnya bibir. Kalau iltimas dia nempel saja. Kalau intibak atau itbaq itu nempelnya dikuatkan. Sumum sempurna nempelnya. Nah, ketika tanwin bertemu ba, ini dibaca mengganti suara nun mati. Asalnya apa? Summun. Summun buk, tapi karena bertemu dengan ba berubah bunyinya menjadi suara mim. Summum. Artinya makna dalam ilmu tajwidnya apa namanya? Iqlab, mengganti suara nun mati atau tanwin menjadi suara mim. Nah, kaidahnya boleh dibaca renggang sedikit furjah atau dengan iltimas. Silakan. Kalau yang furjah itu yang ulama-ulama mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin itu nempel biasa saja. Kalau Syekh Aiman Suwaid beliau menyepakati yang nempel. Nah, untuk yang ulama-ulama mutaakhirin, kontemporer itu merenggangkan 2 bibir. Kemudian summun bukmun bertemu dengan kaf. Buk. Kaf itu sifatnya pertama dia hams. Kalau ikut urutannya hams dan syiddah. Dalam prakteknya dulu kan syiddahnya baru kemudian hams.
Apa itu syiddah, apa itu hamas? Syiddah itu menahan suara. Bu, tidak ada bunyi. Summun, bu. Kemudian masuk sifat hamasnya, udaranya mengalir. Buk. Nah, baru muncullah seolah-olah bunyi yang buk. Nah, ada angin yang lewat. Itu maksudnya syiddah dan hamas. Summun, buk. Tidak sekedar bukmun. Tidak sekedar bukmun, tapi bukmun. Dan kemudian untuk menyempurnakan bunyi dan makhrajnya, maka tarik bibirnya. Jangan summun buk. Jangan buk, tapi buk. Buka bibirnya. Buk. Summun bukmun. Bukmun. Ini sering karena awalnya sudah mum jadi bukmum. Mestinya bukmun. Kenapa mun? Karena tanwin bertemu dengan ain. Dibaca ilhar. Ketika dibaca ilhar jelas. Bukmun. Summun bukmun umyun. Umyun. Mim mati bertemu ya. Jadi mun'u izhar halqi, hukum nun mati atau tanwin, tapi di umyun itu hukum mim mati dengan bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi kalau hukum mim mati itu selain bertemu ba dan mim semuanya tidak dibaca dengung. Gitu aja. Jadi setiap mim mati dengung enggak ini? Lihat depannya. Kalau depannya selain mim dan ba, lanjut aja. Tak usah ditahan atau didengungkan. Summun bukmun umyun. Nah, sekarang yun. Yun tanwin bertemu dengan fa. Dibaca ikhfa, dibaca dengung. Nah, ini ya-nya dhammah. Maka cara membacanya tidak umyun. Jangan dimonyongkan terus bibirnya. Umyun. Arahkan ke fa karena depannya huruf fa. Di mana makhraj fa? Ujung gigi seri atas bertemu perut bibir bawah. Yang lembab tuh. Umyun. Jadi jangan umyun. Kalau umyun jadi izhar, cuman lama. Gitu. Tapi ini bunyinya ikhfa. Apa itu? Samar. Sembunyikan bunyi nunnya. Tidak sempurna, tidak umyun, tapi umyun. Bunyinya samarkan. Umyun fahum. Nah, kemudian masuk ke fa. Umyun fa. Tanwin bertemu dengan fa dibaca ikhfa. Samarkan. Fahum la. Fahum fa. Fahum la. Mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu dengan lam sama dengan umyun. Setiap mim mati bertemu selain mim dan ba dibaca jelas. Fahum la. Fahum la yab. La panjang dua harokat. Karena alif sebelumnya fathah. La yarji'un. La ra. Ra sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Bagaimana menebalkan huruf hijaiyah ini untuk membaca tebal? Tak ada cara lain kecuali dengan mengangkat pangkal lidah. Naikkan pangkal lidahnya la yarji'un. Tanpa harus memonyongkan bibir. Bukan la yar, ya. Jangan la yarji'un, enggak usah monyong. La yar. Naik sedikit saja tebal ya. Yang tipis yang bagaimana? La yarji'un. La yarji'un, tipis itu. Kalau dia tidak dinaikkan pangkal lidah kita. Dari mana nampak pangkal lidah itu naik dan nampak? Kan tak nampak. Indikasinya kita bisa melihat rahangnya naik. La yarji'un. La yarji'un. Bukan la yarji'un.
fahum la yarji'un. Kemudian Allah ini sifatnya juga tawassul. Nah, pertengahan tawassul, jangan ditahan. La yarji'un. Nah, jangan begitu. La yarji'un. Enggak usah ditahan, biasa saja. La yarji'un. Dan getarnya sedikit saja. Ji'un. Ji'un. Mad arid is sukun. Boleh panjang 2, boleh 4, boleh 6. Kalau dia di huruf nunnya itu huruf terakhirnya baris fathah, maka cara bacanya cukup 3 saja. Panjang 2, panjang 4, panjang 6. Kalau dia kasroh, cara bacanya ada 4 cara. Ada panjang 2, panjang 4, panjang 6, tambah row. Nah, diromkan. Kalau dia yarji'un ni, maka bacanya yarji'uni. Nah, rom. Bunyi sedikit saja. Tapi kalau dia ujungnya dhammah, la yarji'unu misalnya kan? Kan misalnya. Maka dia boleh dibaca dengan 7 cara baca. Nah, boleh panjang 2, boleh panjang 4, boleh panjang 6. Boleh panjang 2 bil ismam, boleh panjang 4 bil ismam, boleh panjang 6 bil ismam, dan boleh row. Nah, jadi la yarji'un. Boleh. Tapi ini sudah otomatis semuanya mudah namanya. Bil ismam. Kita ulangi sama-sama ayat yang ke-18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1, 2, 3. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat yang ke-19, sikit lagi. Au kasayyibim minas sama'. Oke, sedikit saja. Au dimulai dengan hamzah bertemu waw sukun au. Maka waw caranya dengan memonyongkan 2 bibir. Au. Jangan sekedar au. Nah, bukan sekedar au kasoi, tapi au kasoi. Monyongkan bibirnya. Au ka. Ya. Dan waw ini lin, lembut saja. Au kasoi. Kasoi. Soyi. Setiap ia bertasydid, waw bertasydid, ada namanya nabr atau nabroh. Jadi ditekan. Au kasoyibim, tidak sekedar au kasoyibim, tapi soyi. Au kasoyibim. Nah, disitulah nampak makhraj iya tadi. Kenapa iya itu? Di mana makhrajnya? Ketika dia tengah lidah berhadapan dengan langit-langit atas. Ada iya, ada jim, ada shin. Kalau jim nempel maka dia syiddah. Kalau shin dia ada rongga sedikit tapi lebih tinggi. Kalau iya naik sedikit saja. Iya. Jadi bukan sekedar iya, tapi iya. Nah, yuhyi. Nanti innallaha la yastahyi. Bukan innallaha la yastahi. Nah, tapi yi. Jelas bunyi iya-nya. Au kasayyi. Au kasayyibim. Au kasayyi bim. Bim tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini ditahan juga. Karena ilham bi gunnah, ilham bi gunnah. Dan dia kamil. Maka ditandai dengan tasydid kalau Quran Timur Tengah. Kalau Quran Indonesia semua bertasydid. Nah, gunnah pada ilham bi gunnah, ya ada kamil, ada naqis. Untuk waw dan ya naqis. Nanti kalau kita ketemu insyaallah kita bahas. Minas sama. Minas sa. Sin ketika minas sa. Jangan cuman disambar. Apalagi nanti kalau pas sukun ya. Biasanya kalau pas sukun itu makhrajnya cuma disenggol dikit aja. Nah,
maka mesti disempurnakan. Sifat hams dan rokhawahnya dinampakkan. Minas sama, minas sama. Nah, minas sama, sama ini panjangnya 6 kalau berhenti, kalau diwasolkan dia 4 harokat. Namanya mad wajib. Di ujungnya ada hamzah. Kalau dia berhenti maka dibaca nabr. Hamzahnya tekan. Minas sama. Jangan sekedar minas sama. Sama. Jadi ditekan pada hamzah. Nah, nanti pembahasan khusus masalah nabr. Bagaimana ciri-ciri 5 ciri nabr. Dan di luar nanti ada banyak nabr-nabr yang lain yang ada di dalam. Nah, insya Allah dengan kita memahami ini kita bisa tilawah dengan adat. Jadi cocok iramanya, nadanya sesuai dengan kalimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung untuk ayat berikutnya di pertemuan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta